Saya sama teman-teman nih ada di Desa Style Genteng. Nah, nih kalau misalnya kita lihat sungainya sungai produktif, arusnya deras. Yang mau kita cari anakan sidat. Atau apa ya, di daerah lain ada yang bilang sogili, ada yang bilang belut yang agak besar. Nah, itu dia. Pokoknya anakannya tuh biasanya suka ada di pojok-pojok begitu. Kalau misalnya ada ranting-ranting kayu atau ada sampah, nah bertelurnya di situ. Sungai menjadi tempat beradu keberuntungan kali ini. Bagi sidat muda, aliran air deras adalah tempat yang paling disenangi untuk menghabiskan waktu. Faktanya, sidat dewasa memilih laut yang bersuhu hangat sebagai tempat memijah dan bertelur. Setelah dewasa, sidat akan mencari muara dan sungai berarus deras yang kaya oksigen sebagai tempat berburu makanan. Sidat itu sebutan lainnya juga glass eel. Jadi dia itu kan sangat kasat mata. Warnanya transparan seperti kaca dan dia memang sukanya di pinggir-pinggir kayak gini. Ayo sini kita lihat sama-sama yuk. Apa mas? Terlalu ke tengah ya? Tak butuh waktu lama, sidat kecil mulai menunjukkan keberadaannya. Es batu ini nanti akan dimasukin ke ember yang berisi air. Jadi nanti anakan yang sudah kita dapat akan ditaruh di situ biar lemas. Jadi nanti begitu dibawa ke penampungan, begitu dibawa ke tempatnya, dia tidak akan lompat, tidak akan menyerang yang lain yang ada di situ. Dapat, Pak. Ini yang satu kok warnanya gelap ya? Oh iya, ini beda jenis. Aduh. Iya, ini kan yang satu namanya bicolor, yang satu marmorata ini kayaknya. Oke, nah yang pasti itu kalau misalnya cari sidat, nah karena ini konsepnya untuk budidaya, jadi tidak boleh dipegang, sebaiknya tidak dipegang ya. Siap. Bibit sidat berhasil kami kumpulkan dalam waktu setengah hari. Meski dengan cara pencarian yang menguras tenaga. Inilah satu-satunya cara untuk mendapatkan cikal bakal sidat untuk dibudidayakan. Belum ada cara selain mengambilnya dari alam. Sidat terlihat seperti lele, tetapi jika tilik lebih dekat, bentuknya benar-benar berbeda. Wajahnya menyerupai ular, sementara buntutnya menyerupai belut. Ini ukuran ekspor nih mas, sekitar segini nih. Ya, ini kisaran 250 segini. Jadi bisa Memang untuk ekspor ya. Nah, jadi memang nih di sini di kolam-kolam ini di budidaya ini memang fokusnya untuk ekspor. Nah, grade ekspor itu sendiri yang bagus 250 gram sampai 300 gram. Pengen megang nunjukin tapi licin banget ini deket-deket. Ya pokoknya kira-kira segenggaman inilah. Nah, nih. Segini. Iya. Mayoritas masyarakat Kecamatan Genteng memiliki kolam budidaya sebagai sumber mata pencarian. Perawatan mudah dan tingginya permintaan membuat budidaya sidat jadi bisnis favorit di sini. Sidat atau unagi asal Banyuwangi telah menembus pasar ekspor hingga ke negeri matahari terbit. Di Jepang, sidat yang terkenal kaya akan kandungan omega 3 diolah menjadi menu donburi ataupun sushi. Faktanya, sidat memiliki omega 3 yang jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan ikan salmon yang bermanfaat bagi daya tahan tubuh dan kinerja otak.
Lain di Jepang, lain pula di Banyuwangi. Di sini, belut berkuping ini diolah menjadi sajian sederhana namun penuh bumbu bercita rasa. Apa ya? Juicy gitu karena habis dipepes. Pelesan oling ini kan dibakar lagi ya. Dia tidak terlalu basah jadinya. Nah, balik lagi tuh ke selera. Tapi yang pasti oling ini sendiri atau sidet dia sangat bagus untuk kesehatan otak, sama satu lagi dia tinggi antioksidannya. Jadi bagus untuk imunitas tubuh. Nah, kalau untuk kesehatan otak berarti kita kalau sering-sering makan ini nggak cepet pikun. Ya, Mas? Iya. Ya, Bu. Tapi rasanya enak lah ternyata. Walaupun bumbu-bumbunya sederhana ya. Prosesi pindah rumah, tradisi unik dan langka di Pagerungan Besar Sapeken, Madura Kepulauan. Lazimnya pindah rumah hanya barang saja yang dibawa. Tapi bagi masyarakat Pagerungan, rumah beserta isinya ikut diboyong pindah. Nah, masih ada tradisi pindah rumah di daerah Pagerungan. Sebenarnya ada banyak tempat sih yang masih pindah rumah, salah satunya di Fatum Nasi. Cuman bedanya kalau di sini pindah rumah, kerangkanya ditinggal, itu nanti yang akan kita angkat. Sementara dinding, lantai itu dibongkar semua. Oke, lepas. Baru satu sisi. Ada 3 lagi. Meskipun secara administratif masuk pada gugusan Madura Kepulauan, masyarakat Pagerungan Besar didominasi pendatang dari Sulawesi seperti suku Mandar dan Bajo. Hal ini tentu mempengaruhi tradisi, bahasa, hingga bentuk tempat tinggal yang dipilih. Berat, walaupun udah dicopot dindingnya, lantainya berat. Istirahat dulu. Baru berapa langkah? Atap ilalang dan bagian kerangka rumah diangkat lalu dipikul. Sedangkan dinding dan bagian lantai rumah dibawa terpisah ke lokasi tujuan. Tak ada batasan usia, semua gigih dan kompak menggotong rumah, menopang bobot yang sangat berat dengan segala rintangan di perjalanan. Ini dibutuhkan kerjasama yang kompak sama komunikasi yang harus nyambung. Kalau enggak, astaga. Tapi emang sih kalau misalnya rangka rumah zaman dulu ya, kayunya memang kayu-kayu keras, jadi beratnya. Ayah, bengek. Ini memang tradisi pindah rumah ini. Kalau misalnya di Pagerungan, mayoritas yang rumah-rumah kayu itu adalah rumah yang masih pinjam tanah. Jadi kalau suatu saat yang punya tanah itu minta atau dibutuhkan, kita harus pindah ya, Pak? Iya, harus dipindahkan harus rumahnya. Dipindahkan karena orangnya butuh tanahnya. Orangnya butuh tanahnya, begitu. Tradisi pindah rumah merupakan adopsi budaya dari tanah Sulawesi yang telah ada sejak ratusan tahun silam. Dilakukan untuk menghindari musibah ataupun perbaikan konstruksi bangunan. Hingga kini, tradisi pindah rumah ini tetap bertahan karena masyarakat meyakini cara ini masih efektif. Kontribusi prosesi pindah rumah tak hanya milik kaum lelaki. Para ibu pun memiliki tugas, yakni menyiapkan hidangan khas.
Nah nih sembari bapak-bapaknya masih mindahin rumah dan bongkar. Nah ibu-ibunya nih kita kayak bikin dapur umum. Jadi yang dimasak ini adalah makanan yang khas yang harus ada di saat ada tradisi pindah rumah. Ini bubur kacang sama songkol. Songkol itu dari ketan yang akan dicampur dengan kelapa nanti. Kita masukkan dulu kacangnya. Bahan-bahan dalam jumlah besar ini biasanya dibeli dari pulau tetangga yaitu Pulau Sapeken. Selain lebih komplit, biaya bahan makanan di Pulau Sapeken pun terkenal lebih terjangkau. Bismillah. Nah nih sudah masuk panci semuanya, tinggal ditunggu kira-kira 1,5 jam. Yang harus diperhatikan apinya harus menyala stabil. Kalau nggak matang-matang nanti. Songkol dan olahan kacang ijo ini termasuk rangkaian dari prosesi pindah rumah. Dibuat sebagai tanda terima kasih dari pemilik rumah untuk semua orang yang terlibat dalam acara pindah rumah. Nah yang tadi sudah setengah matang dicampur santan, dikukus lagi. Makan waktu lebih kurang 1 jam, habis itu siap, bisa langsung dimakan. Seru banget ya jalan-jalan ke Pagerungan, bisa lihat satu tradisi yang masih ada sampai sekarang, tradisi pindah rumah, nyicipin makanan khasnya juga. Tapi yang pasti semuanya itu nggak akan terjadi kalau misalnya tidak ada keeratan persaudaraan antara masyarakat di sini. Ini keren. Ini yang susah kita lihat sekarang.